Ternyata nggak cuma Minecraft loh yang di luar nalar yang kita bahas beberapa waktu lalu. Kartun juga kayak gini loh. Dan ini beberapa hal-hal di luar nalar di kartun. Ini logikanya gimana sih kalau ada anjing bicara anjing? Aduh, yaudah, yuk kita lihat. Nah, kalau yang satu ini nggak masuk akal banget nih. Kalau kita bisa minum air di dalam laut, emang ada kayak gitu? Lanjut lagi nih, ke sini nih. Laut di dalam laut. Padahal kan SpongeBob kan hidupnya di dalam laut ya. Kok bisa-bisanya ada mereka yang nggak bisa berenang? Padahal ikan kan bisa berenang, bener nggak sih? Hal ini sudah ada di banyak sekali di episode SpongeBob ya. Bahkan ada juga api di dalam air. Api di dalam laut itu sih juga banyak banget ditemukan di beberapa episode SpongeBob. Nah, nggak masuk akal sih. Memang sebenarnya ada juga lava di dalam laut kan. Tapi harusnya sih api nggak juga kali ya. Karakter kartun ini, lihat aja sendiri. Dengerin lagu pakai earphone sih. Iya sih, tapi itu telinga kan di atas kan ya. Wong jelas-jelas itu kartun ya. Si karakternya itu kan telinganya di atas kayak kelinci. Itu kelinci atau binatang apa itu guys? Mungkin kelinci ya. Bisa aja kalau itu kelinci. Tapi yang menjadi pertanyaannya, dengerin musik kok kayak gitu sih? Apakah dia punya telinga tersembunyi? Hal serupa juga terjadi pada Tuan Crab di salah satu episode SpongeBob. Lihat aja di gambarnya. Gak masuk akal banget kan? Mendengarkan musik di mata kayak gitu. Waduh, mungkin dia punya telinga tersembunyi kali ya? Mungkin kalau kalian punya teori seputar Tuan Crab sama karakter itu yang telinganya agak lain kayak gitu, mendengarkan musik kayak gitu sih ya, coba kalian kasih tahu aku deh. Logikanya tikus sama tikus itu berteman ya, tapi kalau gambar ini agak lain loh. Wah, Mickey Mouse kan sebenarnya tikus juga sih, tapi kok malah dia takut sama tikus, padahal dirinya kan tikus juga tuh. Wah, nggak masuk akal banget deh. Jangan-jangan Mickey Mouse punya dendam kali ya sama tikus itu ya. Mungkin berebut makanan atau gimana sih. Lanjut lagi nih, ada juga anjing pelihara anjing. Kayak gini gambarnya. Karakter sendiri kan anjing, tapi kok bisa pelihara anjing ya? Pikirin bro. Ya, sebagai majikan harusnya kan orang, bukan kayak gitu. Apalagi anjing yang malah dipelihara. Wah, nggak masuk akal banget sih. Ada lagi, satu lagi. Ada juga bebek yang makan ayam. Ini ya gambarnya nih. Wah, kalau kalian lihat gambar ini sih, please positive thinking ya guys ya. Kalau di Minecraft kan kebanyakan pasir ngambang terus jatuh kalau kita bongkar blok ataupun memasang salah satu blok. Tapi di beberapa film gravitasinya nggak berlaku loh. Seperti gambar Tom and Jerry ini, ketika ia tuh melayang, melihat ke bawah lalu jatuh. Sebenarnya sih sudah banyak banget sih di beberapa film kartun kayak gini. Apalagi kan ada tuh batu berat yang ukurannya raksasa banget, itu kan bertumpu di atas benda kecil terus jatuh. Gak masuk akal juga sih. Apalagi aku juga melakukan eksperimen yang mana benda itu misalnya botol ya, langsung jatuh. Di beberapa episode SpongeBob, Squidward kerap kali telanjang kayak gini kan. Tapi ketika ia nggak pakai baju malah tutup titiknya dong. Waduh, itu sih udah banyak banget tuh hal-hal yang kayak gituan tuh ya. Squidward ketika ia telanjang nggak pakai baju, malah nutup titiknya dong. Padahal dia sendiri kan nggak pakai celana. Hal serupa juga terjadi pada Donald Bebek ini. Tuh, lihat aja tuh kan perbandingannya 11-12 kan, sama Squidward pakai baju percaya diri tanpa celana. Begitu ia lepas baju dan gak ada bajunya atau telanjang kayak gitu, ya malu dong. Waduh, ya gitulah. Gak cuma Minecraft aja ya rupanya ya guys ya. Di film SpongeBob kita lihat nih gambarnya. Itu gimana caranya ya SpongeBob bisa meniup gelembung walau kepalanya masih dalam tabung. Waduh, padahal kan wajahnya tertutup tabung kayak gitu ya. Tapi kok bisa ya gelembungnya mengembang kayak gitu? Harusnya itu tiupan kita, maksudku angin dari mulut kita itu pastinya
kehalang sama tabung itu kalau kita menutupnya seperti SpongeBob kan. Yang pasti gelembungnya tuh nggak kayak gitu juga, nggak ngebang gitu. Hal serupa ada juga di kartun lainnya. Bedanya yang mana pegang sumpitnya padahal nggak ada jarinya. Dia itu kayaknya punya sakti mandraguna deh. Wah, jangan-jangan ada hal yang lain nih. Mungkin kalian bisa juga ya pakai sumpit tanpa menggunakan jari tangan. Ada yang bisa nggak nih? Pasti semua orang pasti nggak bisa ya. Tapi si karakter itu bisa, guys. Di film Smurf, yuk kita lihat ini. Tuh, itu kan gede banget loh, guys. Itu, ya kan? Maksudnya celah-celah sel tahanan itu. Ya, sel itu harusnya kan gede, apalagi karakternya juga kecil dan muat ya. Harusnya kan langsung keluar ya, biar nggak dikejar sama penjahat. Mungkin takut ketahuan kali ya. Kalau barangkali nggak ada penjahatnya ya harusnya kan bisa juga sih. Nah, ternyata Plankton juga sama aja loh. Ketika ia berada di penjara, ya di kantor polisi Bikini Bottom, itu kan jugitinya juga sama lebarnya seperti ukuran sebelumnya kan, ya kan? Itu kan sama aja kan, apalagi kan Plankton tubuhnya lebih kecil. Di beberapa episode sebenarnya sih Plankton di penjara, tapi dia itu kan memotong jugiji besinya pakai gergaji, padahal kan dia sendiri kan kecil banget dan sel tahanan itu pun juga lebih besar. Harusnya Plankton kan keluar ya guys ya, bener gak sih? Mungkin takut sama polisi kali ya, biar gak dihukum lebih berat lagi. Menurut kamu gimana nih? Ternyata logika SpongeBob juga banyak banget loh, hampir mirip dengan Minecraft rupanya. Logikanya sih, tong sampah yang ukurannya normal malah jadi besar dan SpongeBob dan Patrick jadi kecil. Terlebih lagi Squidward mendekati kardus ini. Kardus awalnya ukurannya normal dan malah jadi gini deh. SpongeBob sama Patrick malah jadi kecil di dalam kardus itu dan Squidward pun jadi raksasa. Apalagi bangunan-bangunan di Bikini Bottom juga luarnya kecil, dalamnya tuh gede banget. Wah, itu gimana ceritanya deh? Nggak masuk akal banget yang buat ya. Harusnya sih ukurannya tuh ya presisi dan sama aja ya guys ya. Kalau udah begini sih ya gimana gitulah. Pegel deh ngurusin SpongeBob, bener gak sih? Satu lagi logika SpongeBob yang juga nggak masuk akal banget, ya aja nih. SpongeBob kan kayak gini kan melilit kan, tapi ada tulang sih. Di beberapa episode ada juga organ tubuh yang diperlihatkan, apalagi tulang-tulangnya SpongeBob juga diperlihatkan kan. Tapi kok bisa kayak gitu ya? Apakah tulangnya kelewat luntur atau gimana gitu? Bisa aja sih, positive thinking aja guys ya. Bisa aja kalau tulangnya SpongeBob itu luntur banget. Gak heran kalau SpongeBob juga bisa berbentuk spiral seperti itu. Menurut kamu gimana nih? Nah, terakhir adalah ini dia nih, borgol. Yang itu kan lebih besar daripada tangannya kan? Wah, kalau kayak gini sih ya bisa aja borgolnya jatuh ya. Dan logika yang selanjutnya ini juga nggak kalah bikin naik darah. Yang mana bocah ini kepalanya kan besar banget, tapi kok bisa pakai baju ya? Menurut kamu gimana nih? Soalnya sih di beberapa film kartun kepalanya kan kebanyakan besar dan tentunya bajunya kan lebih kecil juga kan? Itu gimana caranya tuh? Emang bajunya selentur itu? Sebenarnya masih banyak banget loh logika-logika di kartun yang bikin gak habis pikir, dan itulah beberapa logika kartun yang ternyata jarang diketahui oleh anak-anak loh. Bahkan kalau anak-anak sih masih mendingan belum tahu ya, tapi kalau kita udah dewasa kayak gini baru sadar dong. Jadi ada lagi nggak nih logika kartun yang paling gak masuk akal? Jadi saksikan terus Hoki Official setiap harinya ya. Kucing memang menjadi anabul kesayangan, tapi tahu nggak sih, ada loh beberapa fakta seputar kucing yang ternyata jarang diketahui orang. Ya, aku juga sendiri suka kucing dari kecil loh. Siapa sih di antara kalian yang suka banget sama kucing? Kelakuan kucing yang ada-ada aja bikin kita ketawa kan? Nanti kita akan membahas seputar fakta seputar kucing yang belum kalian ketahui. Apakah kalian punya kucing di rumah? Jika punya, kalian harus tahu faktanya, oke?